semuanya, perkenalkan nama saya Siska Septiani dengan NIM 047. Video kali ini saya akan presentasi mengenai pilar dan infrastruktur industri halal. Selamat menonton. Oke, yang pertama masuk ke pendahuluan. Sebagaimana kita ketahui bahwa industri halal telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di tingkat global, tidak hanya di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, tetapi juga di berbagai negara lain yang melihat potensi pasar halal sebagai peluang ekonomi yang signifikan, di mana konsep halal ini tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup berbagai sektor seperti kosmetik, farmasi, pariwisata, keuangan, dan produk-produk ataupun gaya hidup lainnya. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya kehalalan dan kualitas produk, permintaan terhadap produk dan layanan halal pun semakin meningkat, di mana pertumbuhan ekosistem industri halal di Indonesia berasal dari sejumlah organisasi Indonesia, antara lain Kementerian Perindustrian, Bank Indonesia, ataupun Bappenas. Untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan industri halal, diperlukan pilar pendukung yang kuat, di mana pilar-pilar ini meliputi regulasi yang jelas, sertifikasi halal yang kredibel, ataupun inovasi dalam produksi dan distribusi, serta infrastruktur yang mendukung ekosistem industri halal, di mana pilar pendukung industri halal adalah sejumlah elemen yang menjamin dan mendorong pertumbuhan dan kelangsungan hidup di berbagai sektor yang ada. Selanjutnya kita masuk pengertian ke industri halal. Apa sih pengertian dari industri halal? Jadi industri halal itu merupakan sektor ekonomi yang berkembang pesat yang berkaitan dengan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam. Industri halal merujuk pada sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam ataupun syariah, di mana hal ini mencakup berbagai sektor seperti yang saya katakan di sebelumnya. Itu ada makanan, kosmetik, obat-obatan, fashion, pariwisata, ataupun keuangan yang meliputi sektor-sektor lain yang menyediakan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti perbankan ataupun asuransi syariah. Selanjutnya yaitu ada penguatan pilar industri halal, di mana ada 4 penguatan pilar industri halal. Yang pertama ada pemerintah, yang kedua ada infrastruktur, yang ketiga ada sumber daya manusia, yang keempat ada pelayanan atau service. Yang pertama itu pemerintah. Dalam menjaga penguatan pilar, pemerintah itu harus membantu penerapan ekosistem halal pada tingkat yang sesuai. Perlu diambil kebijakan makro dan mikro. Pemerintah telah menyelesaikan undang-undang tersebut, di mana pemerintah menciptakan standar kompetensi kerja nasional Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah dapat membantu aspek finansial jaminan halal, misalnya seperti menawarkan bantuan keuangan dan subsidi kepada UMKM agar bisa menyelesaikan sertifikasi. Yang kedua ada infrastruktur, di mana setiap daerah juga disiapkan infrastruktur berupa rantai pasok halal dan logistik dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing usaha. Sebagai landasan ekosistem industri halal, infrastruktur merupakan bagian dari sektor logistik, bahan baku, dan rantai pasokan yang dimana akan mendukung pertumbuhan berbagai industri terkait di industri makanan, farmasi, kosmetik, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada sumber daya manusia atau SDM, di mana peningkatan sumber daya manusia perlu dilakukan melalui pelatihan dan meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya jaminan halal, di mana hal ini itu tentunya memprihatinkan karena saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menyadari bahwa makanan mereka halal. Meningkatkan kesadaran agar kebijakan halal dan pentingnya jaminan halal di Indonesia dapat membantu meningkatkan dan memperkuat pilar sumber daya manusianya, di mana sangat penting untuk meningkatkan kesiapan pelaku bisnis halal dengan menawarkan pelatihan yang cukup untuk kemampuan kerja yang berkaitan erat dengan halal.
Yang terakhir itu ada pelayanan atau servis, di mana pelatihan terakhir adalah jasa yang mencakup pendanaan dan jasa keuangan. Masalah utama keuangan syariah adalah distribusi. Pada akhirnya, mengingat proses hukum mengalokasikan dana sesuai syariah sangatlah penting. Selain itu, layanan berupa dukungan terhadap pelaku usaha halal khususnya UMKM juga harus diberikan. Makanan dan minuman masih menjadi bagian dari industri prioritas halal di Indonesia. Pengelolaan industri lain di masa depan yang jelas sangat menjanjikan, termasuk pariwisata, kosmetik, ataupun farmasi, dapat berkontribusi pada bisnis halal dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selanjutnya yaitu ada pilar dan infrastruktur yang mendukung perkembangan industri halal. Sebenarnya ada beberapa pilar, tetapi di sini saya mencantumkan 4. Yang pertama ada regulasi sertifikasi halal, lembaga sertifikasi halal, pendidikan dan pelatihan halal, serta promosi dan pemasaran halal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada regulasi dan sertifikasi halal, di mana sistem regulasi yang kuat dan proses sertifikasi halal yang efektif adalah dasar dari industri halal, di mana negara-negara dan lembaga terkait harus memiliki standar dan pedoman yang jelas untuk menentukan apa yang dapat dianggap sebagai produk atau layanan halal. Regulasi dan sertifikasi halal merujuk pada aturan dan proses yang berkaitan dengan baik itu makanan, produk, dan layanan yang sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya yaitu ada tantangan yang dihadapi pasar produk halal di Indonesia. Yang pertama itu banyaknya UMKM, terutama yang bergerak di sektor industri makanan, belum menyadari akan pentingnya sertifikasi halal produk tersebut. Yang kedua, pemerintah di dalam mensosialisasikan akan pentingnya sertifikasi halal bagi produk terhadap tingkat kepercayaan konsumen itu kurang maksimal jika dibandingkan dengan negara lain. Seperti contohnya itu negara Malaysia. Yang ketiga, biaya dalam pengurusan sertifikasi halal dirasa sangat mahal bagi UMKM dan masih banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM tersebut dalam proses sertifikasi halal bagi produk yang mereka hasilkan. Selanjutnya yaitu penyedia logistik halal dirasakan pengajuan mengenai sertifikasi halal masih sangat mahal, sehingga hal ini yang menyebabkan banyaknya baik itu industri ataupun perusahaan besar untuk mengurus proses sertifikasi halal produk. Yang terakhir itu ada portofolio tunjangan profesi halal yang diberikan MUI akan dibebankan kepada perusahaan, sehingga akan menaikkan biaya operasional perusahaan tersebut, sehingga akan berdampak dalam harga yang akan diterima oleh konsumen. Kita masuk ke tantangan pengembangan industri halal di Indonesia. Ada pun beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu ada infrastruktur dan personil yang tidak memadai, di mana sedikit fasilitas untuk menguji makanan halal, kurangnya audit halal yang terampil, kurangnya kemampuan dalam bidang penelitian dan pengembangan produk halal. Yang kedua, adanya persaingan internasional, dominasi negara lain di sektor halal, teknik pemasaran negara lain yang lebih kuat, dan perlindungan hukum yang tidak memadai. Yang ketiga, ada standarisasi dan sertifikasi halal, di mana standar halal nasional yang bervariasi, sertifikasi halal yang mahal, dan prosedur yang sulit dan berlarut-larut. Yang keempat, ada ketersediaan bahan baku halal, di mana ketergantungan misalkan pada impor, ketidakcukupan pasokan bahan baku halal lokal, dan variasi biaya bahan baku halal. Serta kesadaran masyarakat juga penting, karena masyarakat umum masih memiliki tingkat pengetahuan yang rendah tentang produk halal, pemahaman yang buruk tentang konsep halal, dan informasi yang salah dari rumor dan informasi palsu ataupun bisa dikatakan dengan hoax. Lalu, bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut? Ada beberapa strategi dalam mengatasi tantangan pengembangan industri halal di Indonesia. Yang pertama itu ada collab atau collaboration antara pemerintah, industri, dan lembaga keuangan, di mana kerjasama antara sektor keuangan, industri, dan sertifikasi halal itu sangat penting.